Nah, untuk istilah-istilah struktur bidang antara lain ada jurus atau strike, kemudian ada kemiringan atau dip, kemudian ada kemiringan semu atau apparent dip, kemudian ada arah kemiringan atau dip direction. Nah, apa aja untuk istilah-istilahnya? Yang pertama ada jurus atau strike, itu arah garis horizontal yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bantu horizontal, di mana besarnya jurus atau strike diukur dari arah utara. Dan untuk dip itu sudut kemiringan yang dibentuk dari bidang miring yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus atau strike. Nah, untuk dip itu adalah kemiringan. Kemudian ada kemiringan semu atau apparent dip, di mana sudut kemiringan suatu bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan pengukuran dengan arah tidak tegak lurus, strike atau jurus. Kemudian ada arah kemiringan atau dip direction, itu merupakan arah tegak lurus jurus yang sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Jadi setelah kita mengetahui strike, kita hanya menambahkan 90 derajat. Nah, ini merupakan cara penulisan notasi struktur bidang. Ini sama dengan notasi struktur garis, ada sistem azimut dan ada sistem kuadran. Nah, kita fokus ke variabel X dan Y, dimana untuk X di sini tuh jurus atau strike besarnya itu 0 sampai 360 derajat. Itu adalah nilai arah. Untuk Y sendiri itu adalah kemiringan atau dip. Jadi untuk kemiringan itu besarnya itu hanya cukup dari nilainya itu hanya dari 0 sampai 90 derajat. Dan ini contohnya itu dari sistem azimut itu N 40 derajat E per 67 derajat. Nah, jadi untuk sistem azimut itu bisa menggunakan N dan E, tapi juga bisa menggunakan S dan W. Untuk sistem kuadran tersebut, untuk sistem kuadran itu dia menggunakan N atau S atau E atau W. Nah, untuk strike-nya besarnya sama dengan sistem azimut, yaitu 0 sampai 360 derajat. Kemudian untuk dipnya 0 sampai 90 derajat, dan dip direction itu menunjukkan arah kemiringan. Contohnya itu N 30 derajat W atau 30 derajat dalam sistem azimut. Itu N 145 derajat E atau 30 derajat. Nah, untuk besar kemiringan atau dip direction itu misalkan dalam sistem azimut itu N 145 derajat per 30 derajat, maka penulisan berdasarkan sistem dip atau dip direction dapat dituliskan dengan notasi 30 derajat, N 235 derajat E. Dip direction itu ditambah 90 derajat. Jadi dari 145 itu sendiri itu ditambah 90 derajat. Makanya dia menjadi 235. Mungkin seperti itu. Kemudian kita beralih ke penggambaran simbol struktur bidang. Nah, untuk penggambaran simbol struktur bidang itu gimana caranya? Yang pertama itu nanti memplot strike tepat sesuai strike terukur di lapangan pada titik lokasi pengukuran. Kemudian membuat dip digambarkan dengan membuat garis tegak lurus strike searah jarum jam. Kemudian yang terakhir itu tulis nilai dip pada ujung garis dip. Nah, yang ini adalah sistem azimut dan yang ini adalah sistem kuadran. Yang pertama tadi kita plotkan nilai strike-nya seperti itu. Jadi untuk nilai strike-nya, jadi di sini tuh N 225 derajat E. Nah, di sini tuh 225. Ini adalah kuadran 1. Ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3. Dan ini adalah kuadran 4. Ini N,
adalah 0 derajat. Di sini E itu adalah 90 derajat. Ini adalah S, itu 180 derajat. Dan untuk W itu 270 derajat. Dan 225 itu berada di antara 180 dan 270. Nah, garis yang ini harus tegak lurus dengan garis yang ini. Jadi seperti itu. Jadi ini dan ini harus tegak lurus atau 90 derajat. Jadi untuk arah ini 225 derajat itu kita temukan, cukup kita buat garis lurus sampai ke ujung sini, maka membentuk garis strike. Kemudian ambil 90 derajat yang tegak lurus dari garis 225 derajat itu, tinggal kita tulis 20 derajat. Jadi untuk sistem azimut seperti itu. Jadi untuk sistem kuadran itu kita bisa menggunakan N45 derajat is atau 20 derajat NW, atau S45 derajat W atau 20 derajat NW. Jadi di sini N, ada sini S, di sini W, dan di sini is. Jadi di sini kita punya 45 derajat atau setengah dari 90 derajat. Kita juga di sini memakai notasi N dan E. Jadi bisa menggunakan dua notasi. Untuk dipnya juga sama juga 90 derajat dari arah strike. Berikut merupakan cara pengukuran struktur bidang yang ada di gambar. Ini merupakan pengukuran strike di lapangan, yaitu dengan arah lurus atau horizontal. Itu yang digunakan adalah nivo mata sapi atau jadi untuk pembacaannya itu jangan lupa menandai garis strike yang akan dipakai untuk pengukuran dip. Jadi untuk pengukuran dip itu dilakukan dengan menempelkan sisi west, atau kita menggunakan nivo tabung. Untuk yang kita baca itu 0 sampai 90 derajat, dimana dengan cara memutar klinometer sampai gelembung. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.